Haleluya. Selamat pagi. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diperkenan lagi untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Tepatnya Minggu tanggal 3 Mei 2020. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita segera mulaikan ibadah. Pada pagi hari ini kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku. Sepanjang hidup hanya dekat ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kiranya Roh-Mu selalu Tuhan bekerja bagi hidup kami. Roh Kudus, haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas perkenan-Mu juga hari ini di saat pagi ini, kami kembali ada sebagai umat-Mu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kesempatan dan anugerah-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Kuduskan kami semua ya Tuhan, baik kami yang ada dalam Ka'bah-Mu di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, kuasa Roh Kudus hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tentu setiap kita umat Tuhan
dalam segala hal kehidupan kita. Kita memaknai dengan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Salah satu bentuk ucapan syukur pagi ini kita ungkapkan melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita persembahkan korban sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, oh Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jalan serta Yesus, oh jalan serta Yesus, setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah. Oh mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Amin. Jalan serta Yesus sampai di surga. Puji Tuhan. Menikmati bersama dengan Tuhan pasti memberi keindahan yang sangat spesial dalam kehidupan kita. Sebab itu pujian ini terus akan mendorong kita untuk berjalan, berlindung di dalam Yesus. Karena ketika Dia menetapkan langkah-langkah kita, maka kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saya ajak kita nyanyi pujian penyembahan, isilah bejana hidupku. Haleluya, puji Tuhan. dahaga jiwaku,
pulang hidupku. Amin Tuhan. Lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna. Mari kita masuk dalam doa. Inilah ungkapan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya bejana kehidupan kami, hati kami selalu terbuka untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman kebenaran yang akan terus memampukan kami menghadapi kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kebenaran itu memperlengkapi hidup kami, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebab itu satu kerinduan kami yang mendalam saat ini. Marilah ya Tuhan, Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui firman. Tuntunlah kami semua, supaya kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini akan menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Dan kami percaya setiap pujian yang telah naik di hadirat-Mu telah menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ada di atas puji-pujian orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Rasul Paulus dalam buku Filipi, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Di sana firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini kita akan lihat pada pembacaan ini yang akan bertolak dari sebuah renungan, yaitu Yesus sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Haleluya. Yesus sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Ayat 19 tadi jelas sekali di sana. Allah yang disembah oleh Rasul Paulus, yang sama kita sembah pada pagi hari ini, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lambasa Toraya Surah Madatu kadana Tuhan anna puangku umpah silasan malabi tumintu kakurangammi
situru kasugiranna tete dio Kristu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini tentu semua orang menyadari punya kebutuhan hidup. Setiap manusia dimanapun dia berada, dalam segala situasi dan keadaan yang sama kita tahu dan alami bersama, tentu kebutuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dunia ini dan segala keadaannya kita tahu bersama serba sulit dalam berbagai sektor kehidupan. Dan hal inilah yang terkadang membuat banyak manusia khawatir, takut, dan sangat dipusingkan oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Wabah virus COVID-19 ini yang sifatnya pandemi membawa manusia dalam sebuah keadaan yang menakutkan. Bahkan kita tahu semua krisis dalam soal kesehatan ini berdampak pada krisis yang lain. Artinya dengan keadaan seperti inilah tentu manusia punya kebutuhan. Untuk menjawab berbagai kebutuhan hidup, semua orang berpikir keras. Orang berupaya untuk bekerja keras dengan berbagai kemampuan yang ada padanya untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Keterpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari ini tentu juga menjadi doa, menjadi harapan bagi setiap kita umatnya. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Sebab itu firman Tuhan melakukan jawaban, memberikan solusi dan harapan bagaimana supaya kebutuhan hidup ini dapat terpenuhi. Baik itu dalam soal sandang, dan papan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan badani, kebutuhan batinia. Semua itu menjadi sebuah polemik yang selalu datang dalam kehidupan kita manusia. Tetapi mari kita melihat kebenaran ini menjadi jawaban, menjadi solusi bagi kehidupan kita dalam menghadapi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Allahku, kata firman tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengan kata lain, tersirat benar dari firman ini bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita umatnya. Amen. Tuhan sanggup
Kesanggupan Tuhan tidak terbatas bagi setiap orang percaya. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Janjinya luar biasa bagi kita umatnya. Karyanya luar biasa bagi kita orang percaya. Kesanggupannya adalah jawaban untuk sebuah kebutuhan hidup yang sedang kita alami. Sebab itu hari-hari ini untuk menjawab kebutuhan, Tuhan menjadi solusi yang tepat. Yesus hadir bagi hidup kita untuk memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kita. Raja Daud dalam Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Di sana dia melihat Tuhan itu dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Raja Daud memahami benar siapa pertolongannya. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Kesanggupan Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan sebuah nalar atau logika kita. Kesanggupan itu digambarkan sebagai satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kata firman tadi, dia tidak pernah tidur untuk melihat kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan. Di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus pernah menuliskannya. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Dikatakan di sana, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasanya. Kuasa itu akan bekerja sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu sebabnya dalam pembacaan tadi firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dia hadir di dalam segala hal. Kitab Nahum berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kita sedang mungkin menghadapi keadaan yang sulit atau mungkin sangat berat dalam hidup ini. Ada kebutuhan, ada tuntutan yang seolah-olah kita tidak mampu untuk menerima jawaban dari sebuah usaha, dari sebuah kerja keras kita. Tetapi mari kita memandang Tuhan, melihat kebenaran ini untuk terus membawa kita mendapatkan jawaban dalam setiap kebutuhan hidup. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah sedikit pun kita meragukan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dia tidak pernah lalai. Janjinya ya dan amin. Sebab itu firman ini akan terus menghentar kita
menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan ini. Apapun dan dimanapun kita berada, Allah sanggup memenuhi segala keperluanmu. Bagaimana untuk mendapatkan semua ini? Tentu Tuhan bekerja sesuai kehendaknya. Kesanggupan Allah itu tidak datang dengan sendirinya. Kesanggupan Allah itu bukan secara otomatis, tetapi itu melalui sebuah jalan, sebuah pedoman bagaimana kita merespon terhadap kesanggupan itu. Dan Alkitab mengajar kita tentang hal ini. Apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai respon kita untuk mengalami kuasa kesanggupan Tuhan itu. Supaya dalam hidup kita ini kita terpelihara. Kita dimampukan Tuhan. Dipenuhi segala kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat bagi hidup kita. Yang pertama kita diajar yaitu menguatkan iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 ada kisah yang mencatat di sana bagaimana satu peristiwa Daud menghadapi pergumulan berat bersama pengikutnya. Ketika orang Amalek menyerbu tanah Negeb di mana ada Daud di sana dan pengikutnya. Tetapi orang Amalek datang menyerbu, membakar habis kota Siklag, rumah dan istri serta anak-anak mereka. Di sana dikatakan dibawa dan ditahan orang Amalek. Daud dan pengikutnya memang sangat terjepit dalam sebuah kepedihan. Mereka sangat kehilangan anggota keluarga, seolah-olah harapan dan tumpuan mereka seperti tembok yang runtuh. Namun di saat hal itu terjadi, ada yang dilakukan oleh Daud di sana. Ketika kegentingan itu mulai terjadi kepada mereka, mereka merasa terancam. Ayat firman berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mengambil langkah untuk menguatkan keyakinannya, mengarahkan kepada Tuhan. Ini adalah langkah yang tepat yang harus kita lihat sebagai orang percaya. Ketika kita ada dalam sebuah keadaan yang menghimpit, ada kebutuhan yang mungkin kita tidak sanggup, bagaimana supaya kita peroleh jawabannya? Yang pertama, ambil langkah menguatkan iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Yaitu Datu Daud umpa batak penana uranuan puang totumampana. Saudara, pelajaran ini, kisah ini memberikan kita pelajaran bagi hidup kita. Apapun kebutuhan hidup kita, sekalipun dalam suasana yang genting mungkin, kondisi yang terjepit, apabila kita terus belajar untuk menguatkan iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan, ada jaminan kuasa pertolongan Tuhan akan kita alami. Daud, kalau kita membaca dalam ayat-ayat seterusnya, ternyata ketika mereka berperang, Daud merebut kembali apa
yang dia hadapi pada saat itu. Istri, anak-anak, pengikut Daud, mereka kembali memenangkan pertempuran itu dan membawa kembali dengan sebuah kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kebutuhan apapun kita, yang pertama pentingnya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup mendahulukan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari gini siapa yang tidak punya kebutuhan? Kekhawatiran itu bisa saja datang kepada siapapun dimanapun dia berada. Tapi ingat firman Tuhan ini. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Hidup dalam mendahulukan Tuhan adalah bahagian yang kedua yang harus kita jalani. Kekuatan itu adalah ancaman terhadap iman kita. Kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang menghimpit kita itu merupakan ancaman. Firman ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekhawatiran itu akan dijauhkan Tuhan dari hidup kita. Solusi kebutuhan dalam setiap kekhawatiran kita dapatkan ketika kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tempatkan Tuhan di tempat yang terutama, maka di sanalah Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, Alkitab mengajar kita penting dalam hidup sebagai orang Kristen, yaitu bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Untuk mendapatkan jawaban bagaimana kita mengalami dan menikmati bahwa Allah akan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Yesus hadir untuk menjadi jawaban terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga ini kita perhatikan. Sebagai orang percaya, kita belajar bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5 di sana digambarkan dalam sebuah peristiwa ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5 berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah bahagian yang terpenting dalam peristiwa ini, sehingga mujizat itu terjadi. Memang keadaan waktu itu membuat sulit. Mereka mulai kehabisan anggur. Tuan pesta pasti panik karena keadaannya berubah dari sebuah suasana yang menggembirakan mulai berubah kepada kesusahan. Ada kebutuhan yang mendesak, tetapi jawabannya adalah apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati,
menjadi orang percaya kepada Tuhan memang adalah perbuatan yang baik. Memposisikan hidup dalam mendahulukan Tuhan itu adalah pilihan yang tepat. Tetapi dengan bertindak sesuai dengan firman Tuhan akan menghadirkan kuasa Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Sebab itu kebenaran yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, lakukan saja sebagai langkah ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan pernah melihat kebenaran itu sesuatu yang sepele. Apapun itu yang dikatakan Tuhan, mungkin secara logika kita sulit kita terima ketika itu datang. Tetapi ketika itu adalah kebenaran, mari kita belajar supaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Mungkin kita dalam sebuah pergumulan yang berat, seperti murid-murid ketika mereka gagal di danau Tiberias. Tapi ketika Yesus hadir dan memerintahkan murid-murid tebarkan jala di sebelah kanan, murid-murid lakukan. Dan firman berkata, mereka dapat menjala ikan sebanyak-banyaknya pada pagi hari itu. Luar biasa saudara, ketika kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Pasal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Allah kita akan bertindak saat dimana kita menjadi orang percaya yang belajar melakukan setiap firman Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah jaminan dan solusi dalam kehidupan kita. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita sepanjang kita beriman dan senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Hidup memposisikan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala perkara duniawi, serta bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia hadir untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi ada sebuah kebutuhan yang luar biasa di depan kita. Kebutuhan itu saya tidak usah merinci, tapi saudara tahu sendiri. Dalam segala hal, kata firman tadi, Allah sanggup memenuhinya. Yang terpenting, kuatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam segala perkara dan bertindaklah dalam ketaatan terhadap setiap firman Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita karena Dia Yehova Yireh, Allah yang mengadakan segala kebutuhan kita. Amin. Berkatilah Tuhan, kiranya firman ini akan terus menerangi kehidupan kita, menguatkan kita, sehingga kita terus berjalan dalam sebuah pengharapan bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Mari kita amini firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memateraikan firman ini. Kita nyanyikan satu pujian, bahwa Dialah satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, sebab Dia adalah sumber kekuatan, Dialah sumber berkat bagi hidup kita, Dialah sumber penyembuh dan pemulih dalam hidup kita. Haleluya, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terakhir. Engkau Tuhan sandar, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sudahkah kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup? Sudahkah kita terus menjadi pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini? Mungkin hari ini kita sedang ada kebutuhan. Sebesar apapun kebutuhan itu, percayalah Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dia hadir untuk hidup kita. Dia tidak pernah terlelap memandang hidup kita. Dialah pertolongan dalam kehidupan kita setiap hari. Rahmat-Nya selalu baru bagi hidup kita. Sebab itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Sekaligus kita akan tutup ibadah ini di dalam doa, syafaan dan nikmat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang dalam hidup. Di pagi hari ini, di saat yang indah ini, ketika kami ada di hadirat-Mu, kami mendengar firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, di mana Engkau berbicara kepada kami, bahwa Engkau sanggup memenuhi segala keperluan kami, menurut kekayaan-Mu, menurut kemuliaan-Mu. Engkau tidak terbatas di dalam segala hal. Kuasa-Mu hebat bagi hidup kami. Kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab itu mampukan kami terus Tuhan, menguatkan kepercayaan kami kepadamu, mendahulukan Engkau dalam segala perkara-perkara duniawi, bahkan belajar untuk taat kepada setiap firman-Mu, karena di sanalah kami menemukan dan dapat menikmati kesanggupan-Mu yang luar biasa
memenuhi segala keperluan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau melihat keadaan umat-Mu pada saat ini. Kiranya mereka dimanapun berada, dan siapapun yang sedang menonton, melihat video ini, kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang akan memberkati mereka semua dengan berkat kebenaran firman ini, sehingga dalam segala hal kami tetap melihat Engkau Tuhan, Engkau Yesus sanggup memenuhi segala keperluan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami semua. Biar Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan hidup kami, umat-Mu sepanjang minggu yang akan berjalan. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun pergumulan yang kami hadapi sepanjang minggu ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah kekuatan dalam pengharapan kami. Bahwa Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Engkau sanggup mengadakan kebutuhan kami. Kebutuhan di bidang kesehatan tubuh kami. Kebutuhan makan, minum, pakai. Kebutuhan batinia kami. Kebutuhan perlindungan dan dalam segala hal. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan kami akan melewati semua itu dan menikmati jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kami doa Tuhan untuk bangsa, negara dan pemerintah kami dalam memerangi keadaan yang sedang terjadi, dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan tolong pemerintah kami, semua relawan, semua yang bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Baik bidang kesehatan yang merawat, para donatur yang juga bekerja membantu dalam berbagai hal, TNI dan Polri, Tuhan tolong supaya dalam kesatuan, dalam memutus mata rantai, bahkan kami semua yang ada di negara ini benar-benar punya tanggung jawab yang sama, sehingga dapat kami lewati wabah virus corona ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya kemenangan itu akan terjadi ketika terus kami ada di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan akan memberikan jawaban bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat dan berkat-Mu yang terus menerus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Saatnya kami tutup ibadah ini. Terimalah berkat, rahmat dan nikmat, anugerah yang besar yang datang dari Allah Bapa Sorgawi, cinta dan kasih di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekuatan persekutuan di dalam bimbingan kuasa Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.